Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Terima kasih banyak sebelumnya karena kalian udah memutuskan untuk mendengarkan podcast ini. Kali ini aku menghadirkan podcast dengan gaya yang berbeda karena aku mau tahu nih, kalian lebih suka podcast dengan ada sesi berinteraksi kayak di pembuka kali ini atau yang tanpa basa-basi langsung eksekusi? Kalau kalian denger ini di YouTube, tinggal komen aja ya di bawah. Tapi kalau kamu denger ini lewat Spotify, Anchor, atau platform lain, kalian bisa kasih saran lewat message ke Instagram aku @yasminfhra atau juga bisa meluncur ke YouTube Yasmin Fahira karena saran dan komen kalian akan sangat berarti. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan home kali ini ya. Aku juga pernah merasakan itu. Ketika pulang harus menempuh beribu mil jauhnya. Rindu pada apa yang disebut rumah. Bahkan saat aku asrama dulu, aku harus menunggu dan mengantri dengan sabar hanya untuk mendengar suara ibu di balik genggaman telepon dengan cemas yang menguntit seiring detik. Aku juga membiarkan perut berorkestra di sore hari itu demi sekedar mendengar, "Iya nak, ibu baik-baik saja." Pada hakikatnya, manusia butuh tempat di mana ia merasa aman, dan rumah akan selalu jadi tempat kembali setelah perjalanan panjang. Banyak dari kita mendefinisikan arti rumah dengan berbeda-beda. Ada yang bilang, selama aku bersamamu, maka aku di rumah. Ada pula yang mendefinisikan rumah sebagai tempat berkumpulnya keluarga, dan masih banyak lagi definisi-definisi lain yang bisa jadi tiap-tiap kepala memaknainya dengan cara yang berbeda-beda. Masalah yang sering terjadi saat ini di mana seseorang sudah berada di rumah, tempat ia tinggal bersama keluarga tapi tidak merasa seperti dirinya berada di rumah. Loh, kok bisa sih? Ya, karena hakikatnya rumah itu adalah tempat yang memberikan kamu kenyamanan. Maka ketika kamu sudah di rumah tapi tidak merasa aman, tidak merasa nyaman, maka yang dirasa adalah, wah, aku bukan di rumah nih, aku mau pulang. Dan aku sendiri nih pernah banget ada di posisi itu. Raga udah di rumah, tapi kalau lagi gak merasa nyaman, tiba-tiba hati tuh kayak ngomong, aku mau pulang. Yang padahal aku udah pulang, aku udah di rumah. Sampai akhirnya aku bertanya-tanya, apa sih sebenarnya definisi rumah itu? Ya mungkin hal itu terjadi karena aku sering jauh dari rumah kali ya. Jadi di saat ada titik di mana aku gak betah, aku selalu ingin pulang. Walaupun begitu, ada satu yang bisa aku ambil pelajarannya, bahwa sebagaimanapun kita mendefinisikan apa itu rumah, masih ada loh orang-orang di luar sana yang gak bisa mendefinisikan apa itu rumah hanya karena ya mereka gak punya rumah sebagai tempat tinggal. Dan mungkin ditambah lagi dia sebatang kara, misalnya. Saudara-saudara kita yang jadi korban genosida di Palestina misalnya. Atau mungkin bisa jadi orang-orang di sekitar kita yang tinggal di jalanan. Ada juga yang udah punya rumah nih, tapi masih diruntut kegelisahan karena gak tahu mau bayar cicilan rumah minggu depan pakai apa, karena gak ada uang. Ternyata kita cuman kurang bersyukur. Sementara itu di beberapa kasus ada juga yang lagi hancur hatinya. Karena mungkin seseorang yang dia pikir rumah ternyata cuma sebentar singgah. Dear, gak usah sedih terlalu larut. Buka mata lebih luas lagi. Lihat di sekelilingmu. Ada ibumu mungkin yang selalu siap jadi tempat kamu berteduh. Kapanpun, dimanapun. Atau ayah, adik, abang, kakak, sepupu, teman yang suportif, dan masih ada banyak lagi ternyata tempat di mana kamu bisa singgah, tempat atau seseorang di mana kamu merasa nyaman bersamanya, hingga akhirnya kamu bisa berkata di dalam hati, ya, aku di rumah.